Selamat jumpa kembali. Saya coba bacakan salah satu cerpen di dalam kumpulan cerpen Ayah Selalu Dikejar Anjing karya Lian Lubis yang diterbitkan oleh Beat tahun 2020. Ya. Eh, ini ya, cerpennya di halaman 66, eh, cerpen ke-10, judulnya Lembayung Merah Jingga. Tentu tidak banyak yang tahu ya bahwa di salah satu lorong di Gua Jepang di Taman Hutan Raya Juanda itu ada relief eh, bergambar menyerupai wajah harimau, tapi bisa juga seperti wajah perempuan. Jadi tergantung bagaimana persepsi dan pikiran kita melihat gambar itu. Nah, relief ini ternyata menyimpan kisah cinta romantis sekaligus sebuah drama tragedi ya, yang sangat eh, menyedihkan. Saya kasih judul Lembayung Merah Jingga karena warna ini seperti warna cinta antara dua anak manusia di Jepang sana. Ya, ini cerita tentang serdadu Jepang yang dikirim ke Indonesia atau ke Nusantara pada tahun 1944 sampai 45 ya, yang terpaksa harus berpisah dengan uh, kekasihnya. Tentu yang telah memiliki buku saya ini sudah mendengar cerita ini, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah, saya menceritakannya secara langsung kepada Kang Satria dari koran Pikiran Rakyat ketika membuat podcast dengan saya juga tentang relief ini. Jadi saya langsung ceritakan ya. Sengaja ini screennya jadi black screen biar fokus, juga tidak diiringi musik, biar bisa mendengar suara saya cukup jelas dan imajinasi itu terbangun ke dalam masa-masa seperti yang diceritakan dalam cerpen ini. Oke, batuk dulu sedikit ya. Jemarinya erat memegang buku dengan lembaran-lembaran kertas tak bergaris. Kekasihnya memberikan buku itu sebagai kenang-kenangan ketika mereka akan berpisah di dermaga. Dermaga yang menambatkan cinta pertama mereka bersama perahu-perahu nelayan dengan tepi lautnya yang riang. Taman pasir tempat dia dan kekasihnya bermain bersama camar dan berkejaran dengan ombak sejak ketika masih anak-anak. Namun, sejak Perang Dunia Kedua berlangsung, dermaga itu tak lagi disinggahi perahu nelayan. Kapal-kapal perang tentara datang silih berganti, bersandar bagai peti mati besar yang mengapung menjemput para lelaki muda di desanya. Waktu itu hari masih sangat pagi. Ombak seperti enggan menghampiri pantai. Tak terdengar suara camar bernyanyi. Dipandanginya wajah kekasih ya yang tertunduk, tersembunyi di balik rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Tak satu pun kata yang bisa diucapkan untuk kekasihnya karena menahan air mata yang pantang tertumpah. Lidahnya pun keluh tercekat. Ketika lambaian jemari lentik kekasihnya tak lagi terlihat dan dermaga terlihat bagai titik hitam kecil, air mata yang hampir menenggelamkan kedua bola matanya perlahan mengalir dari kedua sudut-sudutnya. Begitu pahit dirasakan hingga cipratan ombak yang menerpa wajahnya sangat hambar di lidah.
Di pagi yang masih merah, kapal besi membawanya pergi bersama hampir separuh lelaki dari desanya, menderu-deru membelah lautan. Tuliskan semua rindumu di tiap halaman buku ini, kekasihku, dan aku akan membacanya ketika kamu pulang. Kata demi kata tak akan kulewati. Tuliskan juga kalimat kau mencintaiku di setiap akhir cerita rindumu, kekasihmu. Sebaik polisi di halaman pertama buku yang diberikan kekasihnya, dibacanya ketika dermaga menghilang di balik lengkungan cakrawala. Terdengar seperti suara lembut kekasihnya yang berbisik di telinga. Dan di akhir kalimat, aku mencintaimu, titik air mata berjatuhan membasahi halaman pertama cerita rindunya. Sejak tengah malam tadi, pertempuran terus berlangsung seperti tak akan berkesudahan. Dentuman meriam granat dan suara peluru yang ditembakkan memekakkan telinga. Beberapa pemuda teman sebaya di desanya telah gugur di hadapannya. Beberapa terlihat mengerikan dengan dada dan kepala yang tertembus peluru. Sementara yang lain, tubuh mereka setengah hancur terkena pecahan granat. Kepedihan dan ketakutan sangat hebat melandanya, menerjang nyali yang telah rapuh sejak kapal besi membawanya pergi bersama hampir separuh lelaki di desanya, meninggalkan lambaian jemari lentik kekasihnya di dermaga. Menjelang sore hari, ketika baku tembak terhenti, gema dentuman meriam perlahan menghilang. Teriakan lantang komandannya memerintahkan mereka sepasukan tanpa pangkat mundur kembali ke dalam goa persembunyian. Di dalam goa, sejumlah mereka banyak tinggal, kurang dari separuh. Ya, di dalam goa jumlah mereka hanya tinggal kurang dari separuh. Beberapa bahkan terlihat sekarat, sedang meregang nyawa dan akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir tanpa pertolongan. Teriakan dan erangan dari mereka yang terluka parah menggema dalam goa yang diterangi cahaya mentari sore yang hanya sampai beberapa depak dari mulut goa. Wajahnya tertunduk kuyu, duduk bersender pada dinding goa yang dingin dan gelap. Sepucuk senjata dengan sangkur yang patah digenggam erat, menopang tubuhnya. Ketika angin seperti berhenti, sunyi menyelimuti seisi goa hingga ke sudut-sudut lorongnya. Semilir harum wangi rambut kekasihnya yang sangat dikenalnya menggantikan angin. Di kejauhan, kekasihnya, gadis yang selalu membiarkan rambutnya terurai, terlihat seperti setengah berlari menuju ke arahnya. Masih mengatur nafas yang sedikit tersengal, kekasihnya tersenyum seraya menjalinkan jemari mereka. Aku tadi sempatkan menyirami mawar kesayanganmu dahulu. Maaf ya, kamu sudah lama menungguku. Aku tak ingin dia layu. Aku tak sabar menunggu bunga-bunganya bermekaran. Katamu, mawar merah jingga yang mekar sempurna adalah cinta sejati bila dia masih di tangkainya. Dan kelopaknya yang gugur adalah sayang yang tulus bagi mereka yang mengambilnya. Salai kelopaknya yang gugur
kubawakan ini untukmu. Sejenak mereka beradu pandang. Debar jantungnya tak bisa dikendalikan. Detaknya mengalahkan deburan ombak yang pecah di pantai. Gadis yang selalu hadir dalam mimpinya menggenggam sehelai sayang yang tulus untuknya. Kegembiraan yang coba dia sembunyikan terlepas lewat senyumnya. Perlahan mereka berjalan, bersisian, menggenggam cinta di jemari yang terjalin, yang tak ingin dilepas. Menyusuri pantai berpasir putih, lembut seperti menuju batas cakrawala. Sesekali ombak membasuh kaki mereka, menghapus jejak yang ditinggalkan. Tak henti-hentinya mereka bercerita tentang masa-masa lalu ketika asmara belum lagi dihadirkan. Tentang cinta mereka yang tumbuh perlahan, tentang anak-anak yang akan dilahirkan nanti, dan nama-nama yang akan mereka berikan. Canda dan tawa mereka seperti deburan ombak. Sejenak langkah mereka terhenti. Sang gadis menolehkan wajah ke arahnya. Di bening binar matanya seperti ada senyum yang disembunyikan. Seperti berbisik kekasihnya berkata, "Kekasihku, bisakah kita menahan mentari?" Seekor camar seputih awan terbang rendah di hadapan mereka. Kekasihnya melanjutkan kata-kata tadi. Menjaganya agar tak tenggelam dan menjadikan sore ini abadi. Aku ingin selalu bersamamu seperti saat ini. Aku tak mau sore hari ini berakhir. Dipandanginya wajah kekasih yang kemerahan, merona seperti mentari merah jingga sore itu. Di antara rimbunnya tanaman pantai, burung-burung laut bernyanyi tentang lagu cinta yang tak pernah bisa dipahami. Sekejap semua yang ada dalam kenangannya itu seperti menjemputnya pulang, membawanya ke dermaga cinta mereka ditambatkan. Ada rindu menyakitkan yang menyelinap dalam dadanya. Tangan kirinya masih memegang sisi perut sebelah kiri. Sebutir peluru yang tadi mengenai bagian perutnya terus mengeluarkan darah, merembes, memerahi baju tempurnya hingga ke lantai goa. Sepucuk senjata dengan sangkur yang patah terlepas dari genggamannya. Kepalanya terkulai, wajahnya pucat. Ya, itu kejadian yang dialami oleh sang pria ya di Goa tahun 1945 atau 1944. Waktu itu terjadi pemboman Hiroshima kayaknya. Nah, tahun 2019 itu siang-siang ya, seorang perempuan tua datang menemuiku di ruangan kerjaku. Berjalan tertatih, diantar oleh seorang pemandu wisata. Sepertinya pemandu wisata kami agak kesulitan berkomunikasi dengan tamunya. Sedikit berbasa-basi kutanyakan namanya, usianya, dan dari mana asalnya. Dengan suara yang bergetar dan hampir tak terdengar, perempuan dengan rambut yang terurai seputih perak itu menjawab pertanyaanku. Hampir seluruh bagian tubuhnya gemetar. Usianya yang renta nampaknya telah membuat bagian otak yang mengontrol otot-ototnya tidak lagi berfungsi sempurna.
Dia memintaku mengantarkan ke goa yang ada di taman hutan raya ini. Taman hutan raya yang sedang kukelola. Aku ingin melihat gambar wajahku yang terpahat di dinding goa yang dipahat oleh kekasihku dengan ujung sangkurnya. Kata-katanya mengejutkanku. Setahuku, tidak ada pahatan wajah perempuan pada dinding-dinding goa di sini. Beberapa tahun yang lalu kami memang menemukan pahatan seperti wajah di salah satu dinding goa, tapi tidak bisa benar-benar kami pahami gambarnya. Ku genggam jemarinya, menuntunnya perlahan menuju goa dengan pahatan yang barangkali itu dimaksudkannya. Dipandanginya pahatan pada dinding goa yang kutunjukkan. Hening di sekeliling. Perlahan kakinya melangkah mendekati dinding goa yang berpahat itu. Entah apa yang diucapkannya. Kulihat dia berbicara dan tersenyum. Senyumnya mengingatkanku pada garis-garis desa menyerupai bidadari yang tengah mandi di pancuran air bambu. Di usia 93 tahun masih tersisa raut yang cantik di wajahnya. Diraba dan diusapnya dengan lembut pahatan di dinding itu. Matanya berkaca-kaca. Dari dalam tas yang dibawanya, diambilnya sebuah buku. Buku yang hampir sama tua dengannya. Bersampur coklat dengan lembaran kertas yang menguning dan robek di beberapa halaman. Jemari tuanya gemetar membuka halaman terakhir buku itu dan memberikannya kepadaku. Huruf-huruf kanji tertulis tersusun rapih dan indah. Terlihat seperti catatan buku harian. Dia tersenyum menatapku, mengisyaratkan aku boleh membacanya. Aku baca salah satu baitnya. Kekasihku, malam ini kami sedang bersiap-siap untuk pulang. Aku mendengar di radio negeri kita telah luluh lantak karena bom yang dijatuhkan musuh. Agak sulit aku membacanya karena huruf kanjinya ini agak berbeda dengan yang saat ini. Kaisar mengumumkan kita menyerah kepada sekutu. Aku sangat gelisah dan takut kehilangan kamu. Aku berharap perang benar-benar berakhir dan mengakhiri rinduku di sini. Aku ingin segera pulang kembali kepadamu. Aku ragu untuk melanjutkannya. Perempuan itu mengangguk, memintaku agar meneruskan membaca. Kekasihku, masih terngiang di telingaku ketika kau berbisik, bisakah kita menahan matahari dan menjaganya agar tak tenggelam? Aku tersenyum memandangimu waktu itu. Wajahmu kemerahan, merona seperti mentari jingga sore itu. Andai saat itu aku bisa, kekasihku. Di sini sudah tak ada lagi yang kuingat. Telah berapa kali matahari tenggelam. Hanya warna lembayung cakrawala dan merah jingga matahari sore yang selalu ku nanti. Warna lembayung merah jingga yang terlihat bersamaku saat menunggumu di setiap sore di dermaga. Aku tercekat. Ada rasa sesak di dadaku. Perempuan itu menggenggam erat jemari tanganku, memandangi wajahku. Matanya kulihat masih berkaca-kaca. Aku lanjutkan lagi tulisan kanji dalam buku itu. Seperti pintamu, telah kutuliskan setiap rinduku di buku ini, hingga tidak ada lagi ruang yang
tersisa pada setiap halamannya, dan kupahatkan gambar wajahmu pada dinding gua ini. Dinding yang begitu keras hingga mematahkan sangkur di ujung senjataku. Kekasihku, telah kupahatkan rindu sejatiku. Wajah cantikmu seperti menemani tidurku di malam-malam yang gelap ketika rindu sangat menyesakkan dada. Aku sangat mencintaimu. Di akhir kalimat aku sangat mencintaimu. Air mataku menitik membasahi halaman terakhir bukunya. Perempuan itu kembali menggenggam erat tanganku. Dengan suara yang bergetar terbata, dia berbisik, "Katakan pada kekasihku bila kau bertemu lagi dengannya. Aku masih menunggunya bersama cakrawala lembayung dan mentari merah jingga di setiap senja." Aku terhenyak, hampir tak bisa bernapas. Diakah lelaki yang ditunggu perempuan ini? Perempuan renta di hadapanku. Lelaki yang pada hari-hari tertentu terlihat berdiri sendirian di depan goa ini, memandangi cakrawala berwarna lembayung merah jingga ketika matahari akan tenggelam. Lelaki yang menggenggam buku yang serupa bentuk dan warnanya dengan buku yang sedang ku pegang ini. Air mataku benar-benar tidak bisa tertahankan lagi. Gua Pakar, Juni 2019. Ini kisah cinta yang begitu romantis dan abadi kali ya, dan tragedi yang dipisahkan oleh perang. Dermaga yang dikatakan dalam atau dituliskan di buku ini itu dermaga di Jepang, di Tomonouro ya, kota pelabuhan dekat selatan kota Fukuyama di distrik Hiroshima. Sekarang tuh jadi kota wisata ya. Nah, pada saat si lelaki itu berkata akan segera pulang dan dia mendengar kotanya atau negerinya dibom oleh sekutu, waktu itu memang dijatuhkan bom oleh yang kita kenal bom Hiroshima Nagasaki oleh Amerika. Jepang memang pada ingin pulang pada saat itu, tetapi dia tidak bisa pulang karena akhirnya dia tewas di gua Jepang ya, di Taman Hutan Raya ini. Nah, relief itu baru kita tahu 2012 ya. Tapi kemudian aku secara pribadi melihat ada tadi itu seorang pria yang berdiri pada hari-hari tertentu menghadap cakrawala berwarna merah jingga dan memegang buku, dan seorang nenek di usia 93 tahun datang, sebenarnya bukan nenek ya, masih gadis, mengatakan dia ada relief dia di gua di sini. Nampaknya buku harian si pemuda Jepang ini dibawa oleh temannya kembali ke Jepang yang sempat selamat gitu. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi perang yang memisahkan cinta antara dua anak manusia seperti ini. Dua anak manusia yang sangat saling mencinta dan selalu menunggu cakrawala berwarna merah jingga di setiap sore. Jadi aku tulis cerita ini dengan judul Lembayung Merah Jingga. Begitu, nanti aku lanjutkan cerita cinta yang lain. Ada beberapa cerita cinta di dalam buku ini yang cukup menarik. Sampai jumpa, Lian Lubis.